Keep it down. Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! You've got to watch him when he's on. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kembali lagi bersama Davis. Hari ini kita akan mengupas tentang materi gerak parabola. Gerak parabola. Gerak parabola bisa kita artikan dengan gabungan gerak lurus yang terdiri atas gerak horizontal, atau bisa kita misalkan dengan sumbu X, dan gerak vertikal yang biasa kita simbolkan dengan sumbu Y. Nah, gerak parabola ini adalah gerak yang terjadi pada dua dimensi dan memiliki syaratnya. Angin tidak mempengaruhinya atau angin diabaikan dalam peristiwa gerak parabola. Sekarang kita gambar kejadian dari gerak parabola ini. Ini adalah salah satu bentuk gerak parabola. Nah, saya misalkan yang berada pada sumbu X adalah P0 X, yang berada pada sumbu Y P0 Y, dan berada pada lintasannya adalah P0. Ini kecepatan awal benda, maka ada 000 dan membentuk sudut tertentu. Dan pada titik ini benda setelah bergerak menempuh waktu tertentu. Yang pada sumbu X saya misalkan PX, yang berada pada sumbu Y saya misalkan PY, dan berada pada lintasannya P. Dan pada titik tertinggi PX itu sama dengan P, dan PY itu sama dengan 0. Dan ketika mau turun bolanya, PX tetap berada pada sumbunya dan PY turun ke bawah, dan P sesuai dengan lintasannya. Ini adalah ketinggian maksimum, dan yang berada pada sumbu X itu saya misalkan dengan X maksimum. Dan pada H-max ada waktu TY, dan pada S-max ada waktu TX. Pertama-tama kita harus cari dulu kecepatan awal dan kecepatan sesaat. Nah, saya gambarkan seperti Ronaldo menendang suatu bola. Ini sudutnya. Dan pada sumbu X itu P0 X, dan berada pada sumbu Y P0 Y, dan berada pada lintasannya P0. Nah, saya garis. Yang kena sepaknya adalah sin, yang kena injaknya adalah cos. Atau kalau bahasa kalian depan per miring, serah kalian yang mana zaman. Maka dari sini kita bisa menemukan cos theta berarti P0 X per P0. Maka P0 X sama dengan P0 dikali cos theta. Kalau sin, kebalikannya pasti. Jadi sin theta sama dengan P0 Y per P0, atau P0 Y sama dengan P0 dikali sin theta. Dua persamaan ini harus kita pegang ya, karena ini adalah dasar dari gerak parabola. Gerakan pada sumbu X, kecepatan bola itu mengalami GLB, di mana persamaan GLB P sama dengan S per T. Dan GLB kecepatannya tetap atau konstan, di mana P0 X sama dengan PX. Itu yang dinamakan konstan. Berarti benda yang bergerak pada sumbu X itu bernilai tetap. Maka dari sini bisa kita misalkan PX itu kan sama dengan P0 X, maka P0 X berarti P0 cos theta dikali dengan waktu. S adalah kita misalkan dengan X. Oke. Dan PX sama dengan P0 cos theta. Sekarang kita cari gerak benda pada sumbu Y yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Masih ingat tiga saudara? Pertama, PT sama dengan P0 ditambah A dikali T. Yang kedua, S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Ini adalah gerak lurus. Nah, kau bingung kau? Ini adalah gerak lurus, yo. Sekarang kita akan meninjau gerak parabola.
Jadi tinggal kita ganti PT-nya dengan PY dan P0 Y. Nah, A itu sama dengan G. Kalau dia gerak lurus berarti gerak yang mengalami gerak horizontal. Sementara kalau dia gerak vertikal itu diganti dengan G. Dan di sini negatif itu berarti berlawanan dengan gaya gravitasi. Maka P0 Y sama dengan P0 dikali sin theta minus G dikali dengan T. Di sini S saya misalkan dengan H. Kenapa H? Karena dia bicara ketinggian. Kalau tadi bicara dengan X, itu berbicara dengan jarak yang datar. Kalau ketinggian diganti dengan H. Maka tinggal kita ganti juga dari persamaan yang atas. Maka P0 Y dikali T minus setengah GT kuadrat. PY nya tinggal ganti aja P0 sin theta. Nah, dari kedua persamaan ini muncullah kecepatan sesat. Nah, saya misalkan dengan P, di mana Px kuadrat ditambah dengan Py kuadrat. Ini ada resultant vektor yang kita pelajari. Itu adalah Py, nilai Py-nya, dan ini adalah Px-nya. Seperti itu, guys. Atau kalau kita mau nyari tan theta itu Py per Px. Ya, guys. Oke, yang kedua, kondisi tertinggi atau saya misalkan dengan Y max. Y max ini bisa kita misalkan dengan H max juga ya. Sama itu. Saya gambarkan biar kalian lebih paham. Ini ketinggian maksimum ya, yang saya misalkan dengan H max. Kemudian pada kondisi ini Px nya sama dengan P0x sama dengan P, seharusnya di situ boleh kalian tambahkan. Nah, di situ ada P0 Y sama dengan 0, seharusnya PY sama dengan 0. Nanti kalian perbaiki ya. Nah, dari sini maka waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum TY sama dengan P0 Y per G. P0 Y apa? P0 sin theta per G. Itu untuk mencari waktu pada ketinggian maksimum. Sekarang kita mau cari H max, dimana P0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Yang ketiga, jarak terjauh atau X max. Saya gambarkan lagi ya. Ini adalah X max dan ada Tx atau T pada jarak terjauh. Dimana Tx itu 2 kali Ty. Kenapa? Karena Ty tadi kan separohnya, Tx kan fullnya, maka dikalikan 2 kali Ty. Kalau 2 kali berarti 2 dikali dengan P0 Y per G. P0 Y apa lagi? P0 sin theta per G. Itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak terjauh. Sekarang kita mau cari jarak terjauhnya X max, mana P0 kuadrat dikali sin 2 dikali alpha per G, itu adalah X max.